Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan dan para hadirin yang berbahagia. Sebagaimana diketahui, sektor agro atau pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia mencapai 13,6%, tertinggi kedua setelah sektor industri pengolahan yang berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 20,8%. Lebih dari separuh PDB sektor industri pengolahan adalah berbasis pertanian. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan penyerap terbesar tenaga kerja, yaitu sekitar 35% dari total tenaga kerja. Apabila sektor pertanian kita pandang secara holistik dari hulu atau dari on-farm hingga hilir atau downstream industries dalam suatu rantai nilai, maka kontribusinya terhadap PDB secara agregat lebih dari separuh, lebih dari 55%. Manakala rantai nilai-nilai komoditas pertanian yang jenis jumlahnya banyak sekali di Indonesia, baik tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultura, dan peternakan, kita kembangkan dengan menggunakan teknologi dan dukungan sistem logistik modern, maka tidak hanya PDB Indonesia saja yang semakin meningkat, kesejahteraan petani dan pelaku ekonomi pedesaan lainnya pun akan semakin meningkat kesejahteraan. Kesulitan permodalan menghambat petani untuk bisa menggunakan input pertanian yang berkualitas maupun untuk menerapkan teknologi baru. Apabila kendala-kendala ini tidak diatasi secara serius, maka produktivitas dan daya saing komoditas pertanian kita akan mengalami stagnasi. Kami perlu sampaikan bahwa sekitar 2/3 dari total penduduk miskin Indonesia berada di pedesaan. Langkah-langkah nyata untuk membuka akses petani dan para pelaku ekonomi pedesaan lainnya terhadap sumber permodalan akan meningkatkan kinerja usaha dan pendapatannya, sehingga sangat berpotensi mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Yusuf Kala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Saudara Menko Perekonomian, Saudara Darmin, para Menteri yang hadir, Menteri Keuangan, Agraria dan Industri, Ketua IC, bukan OJK ya hari ini, Ketua Kadin, serta para duta besar yang hadir, saudara-saudara sekalian, khususnya juga para petani yang hadir pada kesempatan ini. Marilah kita selalu bersyukur atas kesempatan kita hadir dalam pertemuan yang tentunya sangat penting untuk tujuan-tujuan kita berbangsa. Kita hadir di sini dan dimanapun tentu untuk mencapai tujuan kita, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Jadi tujuan kita ialah kemakmuran yang adil. Apapun yang kita hadapi, kemakmuran selalu dengan cara menambah nilai. Karena tidak mungkin kemakmuran dicapai tanpa pertumbuhan nilai-nilai, apakah produksi, penghasilan, dan juga produktivitas yang lainnya. Khususnya apabila kita berbicara pertanian, tentu lebih penting lagi. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua ICI bahwa 26 juta keluarga penduduk masih bekerja di pertanian. Kurang lebih 35 sampai 40% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. Angka pastinya mungkin nanti setelah sensus ekonomi kita tahu lagi. Sebelumnya 41. Betul juga tentu walaupun dari sisi GDP hanya menghasilkan 15% GDP dari sektor pertanian. Di situ tercermin bahwa produktivitas pertanian dibanding dengan industri bidang ekonomi, sektor ekonomi lainnya masih sangat rendah apabila dilihat dari segi porsinya, dilihat dari segi pendapatan masyarakat yang 40% itu yang hanya menghasilkan 15%,
dari seluruh total pendapatan nasional. Jumlahnya tentu secara persentase sudah turun. Kalau 10 tahun lalu 45% penduduk bekerja di sektor pertanian, sekarang akhirnya di bawah 40%, mungkin 37-38 hari ini. Secara persentase itu pasti menurun, tetapi secara nominal tetap naik. Karena kalau 45% dibandingkan 15 tahun lalu dari 20 juta penduduk dibanding sekarang yang 250 pasti lebih banyak lagi. Maka itu tercermin dari makin kecilnya lahan yang dipakai per keluarga tani. Kalau mungkin yang tahun lalu 1 hektar per keluarga, sekarang sisa 1/3 hektar. Akibat jumlah petani secara persentase dia turun, tapi secara jumlah dia naik selalu. Artinya resources nasional kita memang terbagi habis lebih banyak di sektor pertanian ini. Itu menjadi bagian daripada peta-peta yang selalu kita pelajari daripada sektor pertanian kita. Kalau kita berbicara sektor pertanian, tentu juga berbeda-beda cara penanganannya. Sektor pertanian dapat kita bagi sektor pertanian yang menghasilkan makanan atau gabungan dan industri gabungan dengan makanan. Kalau makanan tentu jelas mulai beras, jagung, coklat, kopi dan sebagainya. Kalau industri karet, sawit, mix antara industri dan tentu dan turunannya banyak sekali dengan tumak. Ini memberikan kita bagian yang berbeda-beda cara penanganannya. Namun demikian, pastilah namanya pertanian selalu membutuhkan lahan yang besar. Dan sebaliknya, akibat penduduk yang makin tinggi, maka lahan makin kecil. Kita lihat saja kalau kita ke Kerawang atau kemana saja, habislah kadang industri, rumah, toko dan sebagainya, habislah tanah lahan itu. Di lain pihak penduduk bertambah. Di lain pihak kita butuh makanan yang lebih banyak. Hasil akhirnya ialah kita mengimpor. Akibatnya makanan atau kebutuhan itu apakah akibat? Tentu solusinya cuma satu, produktivitas jadi naikkan. Karena tidak mungkin kita membuat sawah lebih banyak lagi, karena setiap sawah butuh pengairan, butuh hutan yang dikurangi, sedangkan kita semua tidak akan berjanji tidak mengurangi hutan dimanapun, moratorium dan sebagainya, sehingga tidak ada cara lain selain produktivitas yang ada. Nah, itulah yang tentu solusi yang selalu menjadi bagian. Memang tidak mudah juga mengambil kebijakan yang sama di bidang pertanian. Pertanian di bidang makanan, makanan dibagi dua lagi, yang makanan pokok, yang strategis, dan tambahan katakanlah kopi, coklat dan sebagainya. Ini memang kita mengalami dilema kepada kebijakan kepada petani. Setiap kenaikan kopi, coklat, karet, sawit, semua orang tepuk tangan. Petani, pedagang, siapapun bergembira. Pemerintah juga bergembira. Tapi setiap kenaikan beras harganya, semua orang marah, kecuali petani. Pemerintah dihujat kalau naik harga beras. Jadi memang karena itulah maka petani gula pokok harus diberikan insentif, karena harga tidak bisa menjadi insentif. Berbeda dengan komoditi lainnya. Jadi karena itulah maka, tetapi apapun semua itu tetap insentif utama pokoknya ialah produktivitas. Kita mempunyai kesempatan yang tinggi. Pertama karena kita rendah produktivitas. Pada waktu kita bicara kopi di Lampung, masuk dengan Pak Rashid, di Indonesia produktivitas
itu kurang daripada hanya setengah ton per hektar, 600-700 kilo per hektar. Di Vietnam, menurut saudara sudah lebih 2 ton per hektar. Vietnam yang baru juga, apalagi tempat lain. Koko juga begitu. Kita hanya menghasilkan rata-rata, walaupun koko kita nomor 3 di dunia, tapi kita hanya menghasilkan setengah ton per ton per hektar dibanding Ghana atau Pantai Gading yang lebih tinggi. Artinya sebenarnya satu berita baik, satu berita buruk. Berita buruknya kita di bawah, berita baiknya berarti banyak kesempatan menaikkannya. Sekiranya sudah full, ini susah. Ini masih rendah, jadi gampang kita naikkan secara teknis. Begitu juga yang lainnya. Sama dengan beras juga, sama dengan sawit. Kalau kita bicara tentang petani plasma yang menghasilkan hanya 1-2 ton per hektar dibanding dengan para pengusaha yang lebih baik bisa menghasilkan 4-5 ton per hektar, tentu gak bisa dinaikkan secara teknis. Terkecuali kalau semuanya 5 ton, ini susah. Artinya bagaimana peluang-peluang itu kita bisa perbaikan. Karena itulah maka saya menyebut tentu Pak hari ini upaya ISEI, Kadin dan Misi Agung untuk konsep-konsep bagaimana sektor pertanian kita tingkatkan, baik produktivitasnya lewat bibit penanganan yang baik dan juga financial inclusion, artinya seluruh petani mendapat layanan keuangan yang baik. Hal ini bukan hal yang baru sebenarnya. Pada awal kita tingkatkan proses pertanian kita, apakah itu lewat BIMAS, apakah itu lewat upaya lainnya, apa itu lewat perkebunan besar, apakah lewat KUD zaman itu. Semua menginginkan hal yang sama, suatu layanan yang lengkap kepada petani, baik kepada layanan tentang teknologinya, pupuknya, bibitnya, dan layanan keuangan. Maka dibentuklah BRI unit desa sebenarnya. Jadi hanya membangkitkan suatu konsep yang sebenarnya kita tahu. Sama dengan KUR. Waktu kita mulai KUR lagi 5 tahun lalu, saya katakan tidak usah seminar, tidak usah studi, tidak usah macam-macam lah. Cari arsip dan KIK zaman dulu, perbaharui konsepnya, selesai jalani. Dan itu kita jalani dulu. Jadi waktu 1 bulan kita jalankan KUR itu. Bulan 10 tahun lalu, tanpa seminar, tanpa rapat, tanpa bahannya mencari konsep KIK, bikin perbaharui kondisinya KIK. Walaupun setelah saya tidak ada naik lagi bunganya 3% seperti rentenir, kita turunkan lagi hari ini menjadi 9%. Karena menimbulkan ketidakadilan yang luar biasa kepada rakyat kita. Ini juga tentu termasuk apa yang kita lakukan kepada petani, suatu layanan keuangan yang adil. Jangan pengusaha besar, ya termasuk saya yang dulu, mendapat bunga yang lebih rendah dibanding pengusaha kecil. Jadi sebenarnya pengusaha kecil mampu, cuma digerus pendapatannya oleh kita sendiri, maka dia tidak bisa bergerak. Hal ini tentu kita harus hindari. Kita jalankan yang benar, yang adil, karena seperti saya katakan, tujuan bangsa ini adalah bagaimana kemakmuran yang adil. Kalau kita berbicara tentang tentu peningkatan perhatian itu menguntungkan semua pihak. Rakyat butuh pendapatan lebih baik, karena di sektor apapun produktivitas petani tidak, yang sekarang ini tentu sulit mereka mampu. Kalau padi hanya menghasilkan 5 ton, lahannya seperti hektar, 2,5 hektar hanya 2,5 ton. Kalau padinya dikali 4.000, itu berarti hanya 10 juta per tahun, atau 2 kali tapi keluarganya 5, pasti pendapatan petani di bawah UMR. Begitu juga
seperti katakan tadi sawit, karena produktivitas petani plasma hanya setengah daripada, berarti pendapatannya juga setengah daripada seharusnya pendapatannya. Berkepentingan, karena dengan hanya produktivitas kita punya devisa, punya pendapatan, atau kita mengurangi devisa dan tidak mengimpor, dan hanya pengusaha yang untung dapat membayar pajak yang baik. Bagi pengusaha tentu membutuhkan produktivitas yang tinggi, hasil yang tinggi, karena hanya hasil yang tinggi maka bisa bisnis lebih baik. Semua itu tentu mempunyai suatu kepentingan yang sama untuk kita semua. Karena itulah maka upaya ini, konsep daripada peningkatan produktivitas dengan semua lini, tapi intinya ialah akibat lahan tidak bisa kita tingkatkan lagi dan lebih banyak dibanding dulu. Di lahan sawit, moratorium hutan, di lahan padi, semua orang ingin punya rumah, air terbatas. Maka intinya ialah teknologi. Begitu banyak universitas kita, mari kita bekerja bersama-sama. Kita butuhkan bibit yang baik, teknologi lagi. Kita butuh pupuk yang lebih sederhana, dan kita tunggu petani yang memahami masalah dengan baik. Dan pada akhirnya semua ini itu membutuhkan pembiayaan yang baik, dari sisi logistiknya, dari sisi pembiayaan petaninya. Sebenarnya kalau kita lihat sektor-sektor perkebunan, mestinya pemerintah tidak perlu lagi, kalau semua dikelola dengan baik sejak zaman dulu, mestinya petani sudah punya tabungan. Tapi sehingga tidak perlu pemerintah memberikan kredit ulang atau bank memberikan kredit ulang, hanya saving yang bekerja untuk peremajaannya. Tapi karena tabungan tidak cukup untuk peremajaan, maka tentu pemerintah perlu lagi perbankan khususnya, dan pengusaha jangan lupa, karena apabila pengusaha petani maka juga bisnis pengusaha menurun. Dan itulah maka harus kerjasama inilah yang kita butuhkan untuk meningkatkan semua, baik sisi pertanian yang keras, baik pertanian yang barang pokok atau makanan, dibutuhkan semua kegotong royong kita semua. Kita menghidupkan lagi lembaga-lembaga seperti dulu dalam bentuk yang baru, katakanlah KUD. Tidak semua warisan zaman dulu itu jelek. Kita gunakan lagi gerakan-gerakan mahasiswa ke bawah, memberikan suatu bimbingan seperti dulu. Kita gerakkan lagi unsur-unsur pemerintah di daerah sampai ke bawah. Dan yang penting tentu kita menggerakkan para pengusaha kita semua untuk meningkatkan kualitas itu semuanya, dan bank, dan dengan catatan harus kembali membuat diskriminasi yang positif, bukan diskriminasi yang negatif seperti dulu. Kalau beberapa tahun lalu kredit kecil lebih mahal bunganya daripada besar, itu namanya diskriminasi negatif untuk para petani, para kecil. Sekarang kita harus balik, baru negeri ini bisa adil, yaitu memberikan kredit lebih murah kepada para petani yang kecil dibanding kita semua yang besar. Itu baru berikan keadilan. Saya bangga kepada bank yang untung, tapi tidak bangga kepada bank yang untung dari rakyat kecil yang mengenyam. Tentu itulah yang menjadi bahagian daripada semangat kita semuanya maju secara bersama-sama. Negara yang besar hanyalah bisa baik dan besar apabila rakyat kecilnya menikmati segala hasil upayanya dan mempunyai pemerangan yang baik. Tidak ada negara yang bergolak karena kurang maju. Negara bergolak selalu karena kurang maju. Lihat sejarah kita semua. Ketidakadilan yang bisa menimbulkan masalah pada bangsa. Apalagi kalau dibarengi yang adil miskin lagi, itu lebih bahaya lagi. Adalah maka mari kita sama-sama berusaha ciptakan kemajuan ini secara bersama-sama, khususnya di bidang pertanian ini yang
mempunyai kesempatan yang besar. Pertama, karena ada pasarnya. Pasar itu karena kita mengimpor, berarti pasarnya terbuka. Kecuali kalau kita mengekspor sehingga dunia melemah, itu berarti pasar tertutup. Kita mengimpor banyak hal, termasuk bawang dan cabai. Jadi kita punya pasar yang besar di negeri ini. Golongan menengah yang naik terus pendapatannya sehingga ingin makan banyak lagi. Walaupun kita juga punya tantangan climate change, lingkungan, tentu teknologi lah yang bisa memperbaiki itu. Begitu juga upaya-upaya lainnya. Tapi saya yakin dengan kebersamaan kita di sini, bersama para ahli-ahli, bersama para pengusaha, bersama para petani, dan tentunya saya minta semua kepada pejabat pemerintah untuk bersama-sama menjalankan, mendukung upaya-upaya. Karena itulah saya sekali lagi terima kasih, dan marilah kita bekerja keras untuk kemajuan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Franky Wijaya, may I also kindly invite Co-Chair Pisagro, Mr. Rashid Alim Qureshi. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dengan kebersamaan kita dapat membangun bangsa di bidang pertanian yang lebih kuat dan besar. Sekali lagi beri tepuk tangan. Tahun 2015 sudah 83.000, sekarang sudah 400. Kita komit sampai 1 juta. Alhamdulillah termasuk dari organisasi internasional. Mana nih? Saya Jakarta dan dari Bekasi. Ya, alhamdulillah kami sudah melakukan pemeriksaan dengan Istakola tahun Bayer yang mendampingi kami di lapangan dalam budidaya, yaitu di masalah pernikahan, dan sangat menyenangkan sekali Kali dapat 2 kali tahun sekali. 2 kali sitaan, dan pernah 1 sitaan pada tahun 2015 itu mendapatkan 9 ton pada pernikahan. Setelah kita ya pakai mic nih Pak. Dari mana? Perkenalkan nama saya Andi Sakti Bantu Upaya dari Lampung. Ya, sama kawan-kawan Wijaya Upaya yang bekerja sama Banking Bensur. Alhamdulillah. Berapa hektar punya? 1,5 hektar, tapi hitungan per hektarnya 8 juta. Hasilnya? Sudah bersih itu Pak. Karena itu mohon dukungan dari pemerintah, mohon dukungannya dari pemerintah untuk Pisagro ada penyerahan traktor Pak khusus untuk petani. Oh gitu. Oh iya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Franky Wijaya saat ini akan menyerahkan 15 petani Brebes Pak. Kami ada 66 orang semuanya peternak sapi perah dengan memiliki jumlah populasi hidup tidak lebih dari 500 ekor dari 66 anggota kawanan. Sapinya sapi impor atau sapi lokal? Produksi rata-rata di anggota kami terus isi untuk hewannya dan ilmu untuk peternaknya Pak. Kalau kita untuk menjadi lembaga meningkatkan produksi, saya kira kurang banyak. Yang lain kira-kira pohon jagung.